Oke, silakan Pastor. Dan bersama kita hari ini ada seorang pastor yang luar Yes, biasa. dari Pastor sudut biru. Christopher. Ini mau tinju kan? Oh salah ya, ini mau tinju. Pastor bukan. Christopher tapi Heru, seorang yang luar biasa. Dampaknya luar biasa ya, Influencer yang dengan postingan-postingannya yang sejak konsisten memberkati sangat generasi. sangat konsisten sampai hari ini pun. The Heaven Smile Man Ya. bener nih. Ya. Dan tidak pakai lama kita sambut sama-sama Pastor Christopher tapi Heru. Yuk berikan tepuk tangan, Tepuk tangan yuk kita kasih semuanya. apresiasi. Ya, silakan Pastor. Ya, halo semua teman-teman. Sebuah kehormatan bisa berbagi saat ini, senang banget. Dan mungkin dapat salah satu tema paling personal, tapi sejauh ini selalu setiap ikut UF, setiap dapat kesempatan untuk isi, selalu pesannya pertama buat saya dulu, satu perenungan yang sangat-sangat personal buat saya. Dan di waktu ini aku akan membagikan judulnya Pain to Power, ya, dari rasa sakit, dari penderitaan kalau bisa dibilang, ya, menjadi kuasa, from pain to power. Dan berbicara tentang sebagai orang Kristen, panutan kita satu-satunya yang terutama tentunya Firman Tuhan Yesus. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, ya, mereka akan mengenang Tuhan Yesus sebagai bukan pembuat mujizat, ya, bukan pengajar yang hebat, tapi akan dikenang sebagai Dia yang disalibkan. Ya, jadi nampaknya impact terbesar yang Tuhan Yesus berikan ketika jadi manusia di dunia ini justru pengorbanannya. Ya, justru rasa sakit paling dalamnya adalah menghasilkan satu impact terbesar yang dirangkum menjadi satu kata, namanya greatest love. Seperti yang Tuhan Yesus pernah bilang, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan untuk itulah, untuk dari pengorbanannya, dari his deepest pain, come the greatest love yang manusia bisa atau pernah kenal, bisa tahu, dan juga bisa terima. Ya, di slide pertama aku boleh klik, ada gambar salah satu terkenal lukisan ini. Ini lukisan judulnya The Incredulity of Saint Thomas, dibuat oleh pelukis Italia namanya Caravaggio di tahun 1601. Ya, lukisannya terkenal kenapa? Karena ini salah satu adegan yang paling, kalau buat aku pribadi, membingungkan. Karena kita tahu Tuhan Yesus disalib, banyak luka-lukanya, ya, selain lubang di dua telapak tangan dan kakinya, ada juga bekas tombak di lambungnya, tapi juga pasti ada bekas cambukan di punggungnya, ada bekas duri-duri menancap di kepalanya, di mahkota duri. Tapi ini satu pertanyaan yang muncul sebagai anak yang bertumbuh besar sebagai anak pendeta. Ya, perjalanan kekristenan saya salah satunya adalah merenungkan, ya, kenapa Tuhan Yesus memilih untuk ketika bangun setelah bangkit dari kematian, kenapa Dia memilih untuk mempertahankan bekas luka-lukanya, ya, khususnya lubang di tangannya dan di lambungnya dan di kakinya. Padahal kalau Dia mau bangkit dengan tubuh yang perfect tanpa bekas luka itu bisa banget pasti. Ya, tapi kenapa bekas luka itu dipertahankan? Dan kita temukan jawabannya ada di Alkitab tentunya. Yohanes 20 boleh diklik, ya. Yohanes 20 ayat 25 sampai 28, aku coba rangkum, ini intinya.
Thomas berkata seperti ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, habis gak lama setelah berkata demikian, Thomas berkata demikian, Tuhan Yesus datang beneran. Ya, dan dia langsung salah satu orang pertama yang dia cari adalah Thomas. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya kita bisa lihat di sini, dari rasa sakit yang paling dalam, ya, yang pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib kita tahu, that's his deepest pain. Dari penderitaan yang terparah dan rasa sakit yang paling parah. Ketika dia disalah mengerti, ya, misunderstood oleh seluruh umat manusia yang dia datang untuk menyelamatkannya. Dan dia sampai satu titik di mana dia berdoa, berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That's his deepest pain. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah rasa sakitnya yang terdalam. Tapi ya kita tahu ini membuktikan cintanya yang terbesar. Dan cinta yang sebesar ini menjadi satu kuasa yang mampu mengubahkan. Ya, banyak orang sepanjang sejarah dan sampai hari ini masih mengubahkan. Salah satu orang yang diubahkan oleh cinta itu adalah saya dan juga teman-teman pastinya. Ya, his deepest pain menghasilkan the greatest love of all, yang menjadi satu kuasa yang membuat seorang yang tidak percaya, yang ragu, Thomas artinya yang ragu-ragu, the doubters, tapi diyakinkan. Kenapa? Karena bekas lukanya ada di situ, bukti cintanya ada di situ, tidak dihilangkan. Jadi aku percaya ini jadi dasar fondasi apa yang akan kita obrolin hari ini, ya, saat ini, di sesi yang terakhir ini, di workshop yang terakhir ini. Kenyataannya adalah kita masuk ke poin berikutnya. Setelah deepest pain, greatest love, kita masuk poin kedua, boleh diklik. Kenyataannya adalah, ini salah satu idola saya. I'm a music fanatics. I play music instruments, I sing. Ya, aku suka main musik, anak band dulunya. Jadi tadi denger lagu-lagu UF, band tuh nggak bisa tahan untuk at least joget dan air drumming. It's just what I do. Salah satu musisi kesukaan saya namanya Bob Marley pernah bilang seperti ini. Kenyataannya adalah, ya, semua orang, siapa saja akan menyakiti kita, dia bilang. Engkau hanya perlu mencari orang-orang yang layak untuk engkau menderita baginya. Dia bilang gitu. Ya, artinya poin kedua ini kita belajar tentang bahwa apa? You will get hurt. We, all of us, dalam hidup ini kita akan pasti merasakan pain. Kita pasti disakiti, soal itu kenyataannya. The truth is everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Ya, kita masuk ke poin berikutnya, boleh diklik. Ini dia, ini poin nomor 2. You will get hurt. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 yang uniknya dikutip, ya, oleh Pastor Yusuf. Wow, nggak ada yang kebetulan. Sebab dapatkah disebut pujian? 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Sebab untuk itulah, untuk apa? Untuk menderita karena berbuat baik. Kalau kita baca ayat tadi in konteks, ada di situ. Ya. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, ya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah, untuk menderita karena berbuat baik, kamu dipanggil karena apa? Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jangan pernah lupa itu, ya. Jangan pernah lupa pengorbanannya. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya dari ayat ini aja kita tahu bahwa kita akan mengalami, ya, penderitaan bukan karena kita berbuat salah, tapi karena kita berbuat baik. Kita akan ngalamin yang Tuhan Yesus alamin. Ya, we will get hurt. Boleh diklik
Ayat berikutnya masih lanjut. Itu Petrus lanjut ke ayat 23 dan 24. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, when he felt the deepest pain, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan bilang di sini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. We will get hurt, you will get hurt. All of us, semua kita akan disakiti dalam hidup ini. Ya. Tapi pertanyaannya, kita mau ikut Yesus nggak? Artinya ketika kita dicaci maki, apakah kita akan balas mencaci maki? Ya, seringkali orang mengatasnamakan rasa sakitnya untuk membenarkan perbuatan yang salah. Ya, ada satu pepatah yang bilang kalau kita balas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan, kita sama jahatnya sama dia. Ya. Dan dikatakan di sini Tuhan Yesus tidak membalas dengan mencaci maki ketika ia dicaci maki. Ketika ia menderita, ketika Kristus menderita, ia tidak mengancam. Ya. Berapa banyak dari kita yang kayaknya malah pengen menyerang balik ketika kita diserang, ketika kita disakiti, kita punya kecenderungan daging natural untuk membalas, menyakiti. Ya, tapi kita mesti ingat, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kristus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya yang dia pikul, itu dosa-dosa kita. Supaya ada tujuannya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Artinya kita tetap bertahan. Berbuat yang baik, berbuat yang benar, walaupun kita mengalami tadi penganiayaan, penderitaan, we feel pain. Ya. Dan ini ya, 1 Petrus 2 ayat 25 ini yang dikutip oleh Pastor Yusuf. Ya. Kenyataannya Bapak, you will get hurt. Boleh klik you will get hurt, tapi apa? Kita akan disembuhkan. Kita disembuhkan. Ya, tujuan pengorbanan Kristus utamanya untuk menyembuhkan kita dari kesesatan kita. Dari kesalahpahaman kita dalam hidup, dari kita berpikir kalau saya mengalami, saya dijahatin, saya berhak jahatin orang. Saya disakiti, saya berhak menyakiti, balas menyakiti. Saya harus, karena nggak adil kalau saya disakiti, saya diam aja dan saya bersabar. Saya mengampuni, itu tidak adil. Tapi kebenarannya, ini kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Kristus, ya, oleh his deepest pain, ya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, dikatakan di sini, justru melalui rasa sakit paling dalam yang Tuhan Yesus rasakan, kita disembuhkan lewat luka-lukanya. Makanya luka-lukanya dipertahankan as a remembrance. Dan one day ketika kita nanti akan berkumpul bersama-sama di sorga dan selamanya ada di sana bersama Dia, kita akan terus mengingat karena siapa kita ada di sana. Ya, karena masih ada bekas itu. Karena siapa? Karena siapa yang mengambil rasa sakit yang paling sakit, membuktikan cinta yang paling besar, yang memampukan untuk mengubahkan seseorang. Kita bukan hanya akan disakiti, di poin kedua ini yang kita pelajari. Ya, we will get hurt, you will get hurt. Tapi apa? We are healed. This pain akan menghasilkan satu luka yang disembuhkan. Dan ini aku belajar dari bekas luka. Oke, aku dulu kalau main bola itu nggak lihat tempat zaman masih kecil tuh. Kadang mau di lapangan berumput atau mau di jalan raya sekalipun. Ya, kalau main bola pakai sendal, pakai flip flops itu kan nggak nyaman ya. Pasti akhirnya kita lepas. Dan awal-awal main bola tanpa alas kaki di aspal, it's extremely painful. Right? Luka-luka, kalau bahasa Indonesia kapalan. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa kapalan. Kayak menimbulkan luka itu. Ya, kapal ada airnya isinya kadang, terus dia pecah. Terus nanti, tapi beberapa waktu berselang, semakin sering main bola tanpa alas kaki, luka yang tadinya luka-luka parah itu jadi mengeras, dan somehow kakiku jadi tebal. Akibat luka-luka itu, yang luka-luka yang telah sembuh ya, bukan luka-luka yang masih bukan luka-luka yang telah akhirnya sembuh, dan akhirnya kakiku malah jadi tebal dan jadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Ya, dan aku percaya itu salah satu ilustrasi yang baik untuk mengingatkan kita bahwa
rasa sakit ini yang kita alami, penderitaan yang kita alami bukan tanpa sebab. Ya, ini mengerjakan sesuatu yang powerful, yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Dan seperti gambaran yang tadi tentang luka yang sembuh, luka yang disembuhkan menghasilkan kita jadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Ya, mungkin yang kelihatan kayak di kulit kita jadi lebih tebal, kayak tadi di kaki atau di tangan, namanya kapalan. Sekali lagi saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kapalan. Tapi di hati kita pun juga berlaku yang sama. Dan seringkali rasa paling dalam sakit itu justru di hati. Dan kita juga nggak tahu apakah dia udah sembuh atau belum. Ya, karena kalau luka itu telah sembuh, kita jadi lebih powerful. Right? Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Makanya seperti Kristus yang menderita, ya penderitaan terdalamnya menghasilkan cinta yang terbesar dan jadi His power. Kekuatan, dibilang Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan. Ya, jadi yang paling membuat Yesus itu powerful kalau bisa dibilang adalah justru pengorbanannya. Itu yang paling memukau. Bahkan juga orang-orang yang belum percaya sama dia, belum percaya ketuhanannya, tapi udah terkagum dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, dan ini aku percaya pelayanan terbesar kadang lahir dari luka terdalam. Ya, pelayanan terbesar kadang lahir dari luka terdalam. Dan sekali lagi, pengorbanan Kristus jadi seperti pelayanan dia yang terbesar dan itu lahir dari lukanya yang terdalam. It was his deepest pain. Ya, kalau kita lihat sepanjang kisah Alkitab aja, aku coba ambil beberapa dan aku akan menjelaskan nanti tentang kisah ayahku dan juga tentunya kisahku sendiri. Apa artinya from pain to power? Betapa pelayanan terbesar kadang lahir dari luka terdalam. Yang pertama, Musa dibawa sama Tuhan kembali ke Mesir. Itu kan namanya membuka lukanya dia. Ini yang terjadi. Dia ini ketika menyadari bahwa orang-orang yang diperbudak di Mesir itu ternyata bangsanya sendiri. Ya, Musa waktu itu memilih untuk berusaha membela bangsanya sendiri dengan cara dia membunuh 2 orang mandor Mesir dengan tangan kosong. Ya, dengan harapan dia mau membela bangsanya karena waktu itu para mandor itu biasa memukuli para budak. Ya, memukuli, dan ketika dia menyadari bahwa budak-budak ini bangsa saya, dia berusaha nolongin dengan cara membela mereka dan membunuh 2 mandor Mesir tadi. Dan di waktu berikutnya, ketika Musa melihat 2 budak yang saling bertengkar, dia coba melerai, berusaha melerai, memisahkan mereka. Tapi ini yang mereka katakan, ya, mau ngapain kamu? Oh, mau bunuh kita juga ya, kayak kamu bunuh 2 mandor Mesir itu. Ya, artinya gini, bangsanya yang dia coba belain nggak ngerti apa yang sedang Musa coba lakukan. Bangsanya nggak nangkep itu. Musa disalah mengerti. Ya, misunderstood itu salah satu rasa sakit yang paling dalam hidup ini. Makanya dari atas kayu salib Tuhan Yesus berdoa, kalau kita ingat, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, being misunderstood is one of the deepest pain in life. Dan Musa berusaha membela sebenarnya, berusaha melindungi bangsanya sendiri. Tapi ini yang terjadi, dia jadi buronan. Aku nggak ngerti kenapa, karena ketika Musa membunuh 2 mandor Mesir itu, saksinya cuma orang-orang yang tadinya lagi dipukulin itu. Jadi umat sebangsanya. Kemungkinan besar yang mengadukan Musa itu justru bangsanya sendiri. Dan akhirnya dia dari a Prince of Egypt malah jadi buronan. Ya, dia lari ke negeri orang dan dia membangun hidupnya dari awal di situ. Ya, dibangun hidupnya dari awal di situ. Dan setelah 40 tahun tuh dia udah membangun hidupnya jauh dari semua itu, jauh dari rasa sakit terdalamnya ketika dia disalah mengerti. Tuhan datang
kepadanya dan berkata apa, "Musa, Kak, saya mau kamu balik ke sana." Ya karena aku mendengar jeritan umatku minta tolong dan aku mau tolongin mereka. Kalau saya jadi Musa, saya akan bertanya sama Tuhan, "Kau mau tolongin mereka, terus kenapa ngomong sama saya? Ya udah tolong aja. Saya nggak mau ada urusan dengan orang-orang yang, apa ya, yang bikin saya jadi buronan ini." Seolah dia kalau saya ya, saya akan ngomong seperti itu. Tapi kita tahu Tuhan tetap mau pakai Musa. Kenapa? Karena ini yang unik di sepanjang Alkitab, kita akan lihat nanti. Betapa Tuhan sering membawa kita untuk kembali, apa ya, revisit, kembali mengingat, luka kita yang paling dalam. Ya, untuk membawa kita kepada perjalanan menuju hatinya Tuhan, menuju juga hati kita yang dipulihkan. Karena luka yang disembuhkan, itu jadi, apa ya, menjadikan kita orang-orang yang lebih powerful. Dan Musa dibawa ke sana, balik lagi, ke tempat di mana dia di-misunderstood dan bahkan jadi buronan, di mana dia luka terdalamnya. Dan akhirnya kita tahu Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsanya, ya, di waktunya Tuhan. Tapi kalau Musa menjauhi panggilan itu, dia bisa. Karena apa? Itu menyakitkan buat dia. It was his deepest pain. Dan dia bisa lari dari situ. Ya, tapi Tuhan bawa dia malah balik ke situ. Ya. Ini baru satu kisah. Kisah berikutnya yang nomor 2 yang aku akan ambil, aku kutip. Yusuf. Ya. Yusuf kembali berurusan dengan saudara-saudaranya. Kalau teman-teman ingat, di sepanjang kehidupan Yusuf, Yusuf sang pemimpi ini, ya, mengalami berbagai kekecewaan dalam hidup. All different kind of pain dia mengalaminya. Ya, dari dibuang dari rumah karena iri hati, ya, saudara-saudaranya iri sama dia. Dan dia dimulailah perjalanan dari rasa sakit yang satu ke rasa sakit yang lain. Tapi nggak ada rasa sakit yang lebih dalam daripada dia dibuang dari keluarganya, hampir dibunuh loh. Jangan salah, dia hampir dibunuh, tapi akhirnya jadi dijual. Dan aku percaya it was his deepest pain. Tapi ini yang menarik. Kenapa? Karena Tuhan membawa Yusuf di sepanjang kehidupan untuk kembali revisit lukanya itu, luka terdalamnya. Ya justrunya yang membuat dia malah memampukan dia untuk mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya. Ya. From pain to power. Satu pergerakan seperti apa yang ini yang Tuhan bawa selalu. Tempat kita paling sakit di mana, dia akan bawa kita ke situ lagi. Untuk menyatakan kepada kita, menjelaskan bahwa luka di dalam hatimu ini sudah disembuhkan dan engkau sudah menjadi orang yang lebih powerful daripada yang sebelumnya. Izinkan aku bercerita tentang ayahku. Ya, aku bertumbuh besar jadi anak pendeta. Punya papa yang bukan hanya berkhotbah di hari Minggu atau bukan cuma khotbahin firman Tuhan Alkitab, tapi dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Ya, ayah saya berkali-kali mengalami kekecewaan, dijahatin orang, ya dijahatin orang-orang terdekat sendiri, beberapa kali dikudeta, ya dia itu beberapa kali jadi gembala sidang, oke, menggantikan orang yang dia bantu di beberapa gereja. Dan ini yang saya lihat, ya dia dibawa berkali-kali sama Tuhan, ya untuk kembali dipercaya menjadi gembala sidang. Padahal dilukai sedemikian dalam, berkali-kali. Bahasa kerennya itu dikudeta. Kalau bahasa kerajaan itu dikudeta. Dan gini, papa bisa sebenarnya menolak untuk mbak, emangnya kurang sakit apa yang terakhir dikudeta gitu. Tapi ini yang menarik, karena Tuhan berkali-kali membawa dia kembali, balik lagi. Dia bantuin di gereja mana, ada tim penggembalaan dari satu gembala ini, tiba-tiba gembalanya sakit dan menjelang meninggal, dari tim penggembalaan yang senior di sana, papa yang baru datang untuk melayani, dipilih jadi gembala. Dan itu berlangsung berkali-kali. Dan saya karena punya teladan yang demikian, aku punya kecenderungan untuk berani melihat, karena baca Alkitab dan lihat Alkitab yang dihidupi di depan mata saya lihat satu pola yang hampir mirip. Tuhan sering banget bawa kita kembali ke, kayak kembali revisit luka-luka kita yang paling dalam.
bawa balik ke situ. Untuk kembali tadi menyatakan kepada kita, kamu tuh udah disembuhkan. Dan karena dengan demikian kamu punya kekuatan lebih untuk menanggung. Mungkin luka yang sama yang sebelumnya pernah kamu alami. Tapi kali ini kamu jadi lebih kuat. Ya, kamu jadi lebih kuat. Dan ini yang membuat saya sempat berpikir seperti ini. Oke, saya sempat berpikir, papa saya kita orang Ambon. Oke, orang Ambon itu terkenal karena kita selalu mencari yang namanya kekuatan. Ya, entah jadi kebal, nggak bisa diserang oleh senjata, ya, jadi punya keahlian fighting skill yang jago berantem kalau bahasa Indonesianya itu bilangnya seperti itu. Ya, atau keahlian-keahlian kesaktian yang lain. But my dad is different. Ayah saya orang Ambon yang berbeda. Ya. Apa saya orang Ambon yang berbeda, dia punya kuasa yang saya penasaran dari mana ada kuasa seperti ini. Sepertinya, saya melihat dia yang berulang kali dilukai, berulang kali dikhianati. Saya sempat berpikir, ini orang Ambon paling sakti di dunia. Hatinya mungkin terbuat dari baja, mungkin. Karena apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kayak nggak ada kapoknya gitu orang. Ya. Dia udah berkali-kali dijahatin dengan pola yang serupa. Dan berkali-kali Tuhan bawa dipercayakan jadi gembala sidang lagi dengan pola yang serupa. Dan dijahatin lagi, pola yang serupa. Dan dia terus kembali ke situ, say yes to God. Atas instruksi yang menurut saya kayak disengaja gitu sama Tuhan. Tapi apa saya mendapati dia orang yang paling kuat yang saya tahu. Ya, my dad was one of the most powerful men yang pernah saya tahu di hidup saya. Dan saya penasaran dari mana dia dapat kekuatan itu. I want that power. Ya, if it is from the Holy Spirit, please. I want that power. Saya pengen sesakti dia. Saya pengen sekuat dia. Dan akhirnya permintaan saya dikabulkan. Maksudnya gimana? Saya mulai ngalamin apa yang dia alamin dalam pelayanan. Ya, saya sempat waktu itu dipercayakan melayani di satu gereja selama 1 tahun as a teaching pastor. Belum full time waktu itu, karena aku masih sambil kerja kantoran. Tapi full. Every single week, aku khotbah di sana. Ya, tiap minggu selama setahun. Bikin berbagai serial khotbah, sermon series. Dan aku terus khotbah terus tiap tahun sama gembalanya dekat, sama keluarga gembalanya juga keluarga kita udah kayak keluarga sendiri. Aku melayani di sana. Tapi ini yang terjadi, beberapa orang mulai bosan karena melihat saya terus yang berkhotbah tiap minggu. Akhirnya ini yang terjadi. Ya, beberapa orang yang suaranya cukup didengar karena mereka anak-anak majelis. Oke, kan suaranya cukup didengar, akhirnya berkata kepada orang tua mereka yang majelis bahwa ini nggak benar nih kalau kayak gini karena kita bosan. Kita bosan dengerin dia terus. Dan akhirnya terjadi sedikit chaos yang aku nggak pernah maksudkan. Ada sedikit konflik di dalam intern gereja karena gembala tahu bahwa saya datang di sana untuk melayani. Dan mereka juga mayoritas diberkati oleh pelayanan saya, tapi beberapa orang ini ya terganggu. Mulai bosan melihat wajah saya terus. Dan akhirnya saya bilang sama Pak Gembala, Pak, saya nggak mau menimbulkan. Ya, I came here to serve. Saya datang ke sini untuk melayani dan saya nggak mau menimbulkan kekacauan. Kalau emang saya udah tidak dibutuhkan, ya saya mundur, it's okay. Ini pelayanan, I know. Ya, tapi kejadian itu menimbulkan, ya, membuat luka, mungkin one of yang terdalam yang pernah saya alami. Ya, dan ini yang terjadi, saya keluar dari gereja itu, saya balik ke gereja yang papa saya gembalain waktu itu. Nggak lama dari situ datang tawaran ini. Ya, dari gereja saya yang sekarang, ya. Aku di New One International Church sudah dari 2015. Dan ada tawaran untuk full time, artinya meninggalkan pekerjaanku di sekuler, ya full time untuk jadi full time minister, melayani di sana as a teaching pastor, the same exact position yang aku miliki dulu, dan akhirnya itu seperti membawa luka saya yang masih basah. Oke, lukaku yang masih basah, Tuhan bawa balik lagi
ke situ. Saya bilang, Tuhan ini nggak mungkin udah sembuh. Saya bilang, ini pasti masih luka, masih sakit Pak. Masih ada traumanya. Ya, masih kalau anak kecil baru jatuh dari sepeda tuh, masih gemeteran. Ya, tapi saya bingung, kenapa Tuhan bawa saya ke situ. Tapi saya somehow akhirnya ingat, ya saya yang minta. Saya minta kuasa, I want that power that my dad has. I want that. Dan Tuhan bawa saya untuk revisit luka yang baru aja masih basah kalau bisa dibilang. Dia bawa saya balik ke sana untuk melayani kali ini dengan harga yang lebih besar. Artinya saya harus meninggalkan kerjaan kantoran saya dan fully surrender to God's will untuk melayani sebagai teaching pastor full time. Dan itu teman-temanku menakutkan, menyakitkan. Tapi di saat yang sama, aku tahu Tuhan lagi mengerjakan yang aku rindukan. I want to be a more powerful person than I was before. Ya, aku rindu jadi orang yang lebih kuat. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan ini. 2015 saya menjawab panggilan terbesar Tuhan ya, yang mengubahkan seluruh hidup saya sampai hari ini. Ya, itu satu. Dari berbagai perjalanan itu yang kita lihat dari Musa, Yusuf, papaku, dan aku sendiri. Bagaimana Tuhan selalu berusaha membawa kita balik ke tempat-tempat di mana kita di momen-momen di luka-luka terdalam kita yang dan untuk mengingatkan kita bahwa kamu bukan cuma telah dilukai, tapi kamu telah saya sembuhkan dan kamu akan saya pakai dengan lebih luar biasa lagi. Ya, from pain to power. Kita akan masuk ke bagian ketiga yang terakhir. Ya, jika luka terdalam Kristus adalah kuasa terbesarnya untuk mengubahkan seluruh dunia, termasuk Anda dan saya. Aku percaya berarti kalau emang kita akan dilukai, seperti yang tadi kita udah belajar, tapi kita nampaknya dilukai dan disembuhkan untuk tujuan untuk seperti Kristus. Yaitu apa? Mengasihi. Makanya poin ketiga. Kita masuk poin ketiga. Boleh di klik. Dan sambil saya tutup workshop ini, sesi ini, aku tergerak untuk membagikan, aku berani bilang my deepest pain. Ya, so far. Karena yang kemarin masalah jadi full time teaching pastor atau teaching pastor yang di abandon abis setahun itu, that was hurt. I was hurt. But this one the biggest pain so far in my life. Ya, ketika saya di misunderstood. Ya, di dalam pelayanan saya secara online. Oke, saya udah di online ministry ini cukup lama ya. Cukup lama. Dan sebagai orang yang pelayanan online di sosial media, seringkali saya ngerasa kurang layak lah melayani karena saya ngerasa pelayanan saya kayaknya nggak nyata gitu. Nah, saya pengen tuh pelayanan tuh yang ke anak jalanan, ke penginjilan ke benua dan suku terpencil. Saya pengennya tuh yang gitu, yang keren gitu, yang kayaknya real dan kayaknya itu lebih rohani daripada pelayanan yang seperti ini. Dan akhirnya di pelayanan sosial media pun saya merasakan disakiti dan sakit yang terdalam sejauh ini yang bisa saya rasakan. Tapi ada satu ayat yang bukan menghibur saya sih, menguatkan saya di Galatia 6 ayat 17. Izinkan aku pakai terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan seperti ini. Mulai sekarang, Rasul Paulus bilang, mulai sekarang saya tidak peduli lagi kepada orang yang mencela saya dengan berkata, kamu tidak melayani Allah sehebat saya. Pelayananmu tuh nggak ada apa-apanya. Ya, baru pelayanan gitu doang. Dan Paulus jawab gini, dan saya akan menjawab, bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya adalah milik Yesus yang melayani dia. Ya, kita kembali ketemu ke titik benang merah ini, kata bekas luka itu. Dia bilang, I wore Christ, saya mengenakan Kristus di tubuh saya. Kalau kasarnya Paulus bilang, kalau saya buka baju saya, kamu bisa lihat luka-luka itu. Ya, tapi yang Rasul Paulus miliki adalah luka yang berbeda. Tapi yang saya rasakan, dan yang seringkali kita rasakan ketika kita being misunderstood, adalah luka dalam hati kita. Yang kasarnya kalau, seperti kita mau ngomong, kalau gue buka hati gue, lu bisa lihat, luka-luka ini membuktikan bahwa saya hamba Tuhan. Bahwa saya di tim Yesus.
karena saya mengalami yang dia rasakan. Ya, disalah mengerti, disalah mengerti. Ya. Dan ini kita masuk ke poin yang terakhir. Saya akan sharing tentang ini, tentang pelayanan saya khususnya di sosial media. Ya, betapa from our deepest pain Tuhan bisa mengerjakan justru come our greatest power. Tuhan mau mengerjakan, memberikan kita kuasa yang lebih besar lagi. Ya, di 2 Timotius 2 boleh diklik ini my last slide sebelum habis ini kita ngobrol. Ya, ini dia. Tujuan dari Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Ya, ketika disakiti paling sakit, dia membuktikan cinta terbesar yang justru menjadikannya pengorbanannya itu. His deepest pain adalah justru his greatest power to memenangkan kita, memenangkan Anda dan saya. Dan kita akan disakiti, kata Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita, you will get hurt. Kita akan disakiti. Kita akan merasakan pain. Tapi apa? Tuhan menyembuhkan sakit kita, seperti janji firman Tuhan tadi. Buat apa? Because we ought to love. Kita mesti mengasihi. Karena Kristus bukan hanya mati dan menderita di kayu salib, but he loved till the end. Dia mengasihi sampai titik darah penghabisan. Dan kita sebagai pengikutnya diajak untuk melakukan yang sama. Tapi apa? Sebagai manusia biasa kita nggak punya cinta sebesar itu untuk mengasihi musuh kita. Ya, sampai di titik tertentu ketika aku mulai menyadari betapa ini satu yang absurd dan bahkan hampir nonsens untuk mengasihi musuh. Untuk kembali datang ke dan menyelamatkan orang-orang yang menyakiti kita. Ya, adalah sesuatu yang konyol. Tapi kita tahu Tuhan selalu nampaknya berusaha membawa umatnya, anak-anaknya untuk kembali revisit their deepest pain, untuk menyadarkan mereka bahwa engkau bukan hanya sudah terluka, tapi aku sudah menyembuhkan kamu. Kamu akan kuberi kuasa untuk mengasihi as I have loved you. Seperti saya mengasihimu. Karena nggak ada kuasa yang lebih besar ya di dunia ini daripada kasih. Nggak ada yang lebih besar. There's no power greater than the power of love. Ya, 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 ini ayat yang Tuhan dengan sangat jelas arahkan saya untuk tetap berada di online ministry ini yang di beberapa orang anggap sebagai pelayanan yang disepelekan. Ya, jauh sebelum pandemi tentunya. Jadi sesuatu yang dianggap kelas 2 apa sih pelayanan online? Nggak nyata itu. Ya. Tapi the pain was and is real. It's really painful. Ya, untuk being misunderstood yang dicap sebagai nama kita sebagai orang yang sesat dan ya berbagai fitnahan, berbagai salah mengerti, karena orang salah mengerti. Dan saya merasakan sedikit banyak apa yang Kristus rasakan. Bapak ampuni mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ya, disalah mengerti. Tapi ini ayat ini powerful banget. Coba kita lihat tadi slide-ku. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Ini yang Tuhan berkata dan membuat saya tetap ada di pelayanan ini. Bahkan bisa dikatakan ini dia. Dari mana kuasa saya berasal? Karena I've been hurt. Ya, this was my deepest pain. Ya. Dia bilang gini, Tuhan bilang seperti ini, seperti langsung ngomong ke saya sendiri. Ya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin loh, belum tentu, mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, kurang lebih setahun yang lalu, pas kok ini jadi seperti nostalgia buat saya. Ya, tepat di Unlimited Fire tahun lalu, di momen-momen di mana mulai itu
akun-akun satir mulai melakukan penggiringan opini, tapi yang kena bukan cuma saya, teman baik saya Raditya Oloan juga kena. Ya, salah satu teman saya juga yang di pelayanan juga, ya, anak hamba Tuhan yang terkenal juga, dia sampai DM saya, dia tanya, "Kak, ini gimana ya, Kak? Aku belum pernah sih ngerasain sakit yang sesakit ini dalam pelayanan," gitu ya. Orang pernah maki saya di depan muka saya, orang pernah maki papa saya, menyalah mengerti kita, tapi saya belum pernah ngerasain bahwa ternyata serangan-serangan via dunia maya ini juga lebih menyakitkan bahkan ya. Dan Pastor Radit juga ngobrol sama aku, dan anak hamba Tuhan juga ngobrol sama aku, dan lucu aja, maksudnya kenapa mereka ngobrol sama aku? Seperti as if I I was stronger than them, as if. Sepertinya seperti saya kayaknya lebih kuat dari mereka. It was painful for me. It's sampai hari ini masih sakit kok. Ya belum lama kan masuk lagi tuh. Belum lama masuk lagi akun satir dan langsung biasa udah mulai diserang sana sini. Sakit lagi, tapi kali ini tidak semengagetkan tahun lalu ketika saya pertama kali mengalaminya. Yang benar-benar menyakitkan itu, serangan-serangan itu yang tidak berakhir. Ya. Tapi kali ini saya bisa lebih kuat menghadapinya. Ya, dan akhirnya saya mulai melihat bahwa, oh, ini pasti karya Tuhan. Karena nggak mungkin. Saya sebenarnya udah mau mundur dari pelayanan online. Saya pikir, udahlah, kalau emang nggak dibutuhkan, ya toh juga masih ada pelayanan lain, saya bisa jadi teaching pastor, masih di gereja. I'm a real pastor in real life. Saya bukan pastorgram seperti yang dijuluki. Saya bukan jadi pastor gara-gara Instagram. Ya, I'm a real pastor yang memakai Instagram as a platform untuk menjangkau lebih banyak jiwa dengan kebenaran Kristus, right? I'm a real pastor in real life, so kalaupun aku mundur dari Instagram, dari sosial media, aku masih bisa melayani Tuhan kok. Tapi sekali lagi, Tuhan nggak biarin hatiku cuman terluka, ya hatiku cuman terluka dan aku mundur gitu aja. Tuhan nggak biarin. Ya, dan di waktu seperti ini, di saat seperti ini, pesan ini jadi bahkan terlalu dear to me, jadi personal banget buat saya. Dan aku bersyukur. Aku bersyukur karena mengalami ini, berapa hari yang lalu mulai ngalamin lagi. Aku tahu ada kuasa yang baru, ada kekuatan yang besar yang menguatkan saya, bahkan untuk kembali menghadapinya. Dan gini, di akhir dari workshop ini, aku cuma mau encourage teman-teman doang sebelum kita tanya jawab. Okay? Encourage teman-teman, ketika Tuhan bawa kita, yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang seperti membawa kita balik lagi, untuk seperti mengorek luka lama itu, kembali ke titik yang paling menyakitkan, ke rasa sakit yang paling dalam yang kita rasakan, teman-teman, adalah kecenderungan manusia biasa untuk menghindari rasa sakit. Misalnya gini, contoh sederhana. Misalnya saya makan dan kegigit di sebelah kanan, habis itu biasanya timbul sariawan, right? Nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apa, sariawan. Ya. Ketika makan berikutnya, karena ada luka di sebelah kanan, saya akan punya kecenderungan makan di sebelah kiri, menghindari yang sakit itu. Ya, jadi adalah hal yang sangat lumrah ketika Tuhan mengajak kita untuk kembali revisit luka terdalam kita untuk bahkan melayani di sana, kita pasti mundur. Enggak, kayak kurang cukup, terakhir disakiti sedemikian rupa, kayak kurang sakit, ngapain nyari gara-gara lagi, enggak deh. Ya beberapa kita bahkan nggak mau lagi pelayanan karena pernah dilukai oleh sesama teman pelayanan. Dan kita pikir, pelayanan nggak harus di gereja kok. Ya. Pelayanan nggak harus di gereja kok, kita bisa jadi yang lain kok. Padahal kita punya banyak bakat, talenta yang bisa dipakai buat Tuhan. Kita sebelumnya passionate worshiper, amazing music player di gereja, tapi kita mundur karena ada teman sepelayanan kita yang membuat kita rasa sakit. Dan ketika Tuhan ajak kita melayani lagi, kita mundur karena I'm still hurt from that last time. Aku nggak bakal balik situ lagi. Beberapa kita jadi lumpuh, powerless. Hanya karena apa? Ketika Tuhan membawa kita untuk revisit our pain, deepest pain. Ya, kita menolak, kita mundur. Dengan alasannya bisa rohani, tapi kita tahu itu pasti daging kita yang berusaha menghindari rasa sakit yang serupa. Kita biarkan trauma kita mengambil alih hidup kita. Kepahitan kita mengambil alih hidup kita. Biar perenungan malam ini yang sederhana ini, aku rindu teman-teman bisa mengerti bahwa this is how he works. Kalau emang lukanya itu di dalam, dia harus bawa kita ke tempat di mana kita dilukai dulu,
mengingat kembali hanya untuk meyakinkan kita bahwa have I healed you, right? Aku sudah menyembuhkan kamu. Untuk tujuan apa? Tapi bukan untuk tujuan kamu cuma sembuh belaka. I want you to love them. Ya, recklessly love them, kalau boleh pakai temaku yang tahun lalu. As I been recklessly love you. Seperti saya mengasihimu dan mengorbankan nyawa saya untukmu. Walaupun ada kemungkinan disalah mengerti lagi, ada kemungkinan disia-siakan lagi, ada kemungkinan itu. But I want you to love as I have loved you. Dan ketika kita bisa mengasihi, and then we know, dan baru saat itu kita tahu bahwa kita udah punya kuasa yang sebelumnya kita nggak punya. Ya, dan itu berawal dari mana? From pain to power. Dan ini aja yang malam ini aku mau bagiin. Ya, let us pray sedikit aja sebelum kita mulai tanya jawab ini bentar aja. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Semoga ini cukup sederhana untuk kami masuk ke dalam hati kami dan bawa kami untuk merenungkan dan meyakinkan kami jika ada arahan dari Tuhan untuk kembali melayani, kembali melakukan yang kami lakukan dulu ketika kami cinta mula-mula sama Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjawab ya. Berikan kami keberanian dan yakinkan kami bahwa kuasa yang kami tidak miliki sebelumnya bukan hanya berasal dari Tuhan, tentunya berasal dari Tuhan, Roh Kudus dalam kami, tapi terlebih lagi karena Engkau telah memulihkan luka-luka kami dan mampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, menyerahkan tanya jawab sebentar dalam tangan dalam nama Yesus. Amin. Wow, deep ya. Ya, kenapa sesi ini perlu ya di akhir perlu. session Pain to Power? Kenapa? Perlu. Karena seperti yang Pastor Christo katakan tadi, bahwa pelayanan generasi ini makin lama makin penuh tantangan ya. Betul. Dan itu rawan sekali baik di dalam local church maupun di luar, Ya. maupun dalam sosial media, kita Betul. diserang di mana-mana. Betul. Di situ keputusan kita untuk menjadi orang-orang yang mundur aja, Ya. atau jadi orang-orang yang mau tough. Betul. Karena saya percaya bahwa kayak Pastor Christo bilang tadi, bahwa luka yang disembuhkan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Makin kuat. Sehingga pada akhirnya kita bisa overcome dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Ya. kita. Wow, luar biasa banget ya. Betul, Bro. luar biasa. Saya percaya memang benar sih. Jadi memang tantangan untuk melayani generasi ini semakin tahun bukan makin mudah. Pastinya tantangannya makin banyak nih ya. Iya dong. Makin banyak distract-nya juga. Yes. Distraction-nya juga makin banyak juga. Jadi hari ini kita nggak pakai lama ya. Jadi kita akan Question and answer. question and answer Ya. dan mungkin bisa ditampilkan. Ada beberapa Ada pertanyaan yang sudah pertanyaannya masuk yang akan mewakili yang beberapa sudah pertanyaan masuk yang mewakili. sama ya. Ya, kita hanya menanyakan yang relate dengan tema ya. Yang relate dengan tema ya. Ya, kita akan lihat pertanyaannya. Oke. Pastor, Pain to Power juga berlaku nggak sama hubungan kita dengan mantan Asik. yang dulu menyakiti kita dan minta balikan? Balikan. Kayak lagunya itu ya, balikan ya. Mungkin teman satu pelayanan kali ya. Iya, maybe ya. Satu gereja, Ketemu terus. waduh. Jadi CLBK terus hawanya ya. Iya. Gimana Pastor? Gimana Pastor Christo? Gimana Pastor Christo? Nah ini kalau selalu dikait-kaitan sama permantanan ini bisa jadi nggak nyambung sebenarnya karena nggak selalu kayak gitu. Maksudnya kita itu punya pilihan dalam hidup. Oke. Biasanya bukan disuruh balikan guys. Biasanya disuruh menangin, mungkin disuruh minta maaf kali. Karena kan kesalahannya kan bareng-bareng waktu lalu kan. Nggak mungkin satu pihak. Ya dong. Seringkali itu seperti itu. Lebih untuk memulihkan hubungan, bukan untuk melanjutkan hubungan. Kalau saya ngeliatnya seringkali seperti itu. Karena kecenderungan kita itu, bahasa anak gaul sekarang tuh bucin ya. Jadi bawaannya tuh selalu kalau tiba-tiba dia kontak lagi itu kayak, oh jangan-jangan Tuhan lagi bawa saya untuk cocok logi ya. Cocok logi tampaknya langsung keluar. Nah itu jangan dicucok-cucokkan lah. Maksudnya kita ini butuh deeper theology, bukan crazier cucoklogi. Kita butuh kebenaran yang lebih dalam, bukan tadi mencocok-cocokan yang lebih gila gitu. Buat saya yang gitu-gitu enggak sih biasanya. Tapi bukan nggak mungkin ya.
Tapi bukan artinya balikan, tapi lebih ke mungkin pemulihan rekonsiliasi hubungan. Karena umumnya umumnya biasanya ketika cinta berakhir, biasanya hubungan pertemanan juga berakhir biasanya. Karena cintanya juga mungkin awalnya pertama jadiannya juga bukan temenan dulu. Ya, makanya saya pernah ngomong kan tahun lalu kan aku sama istriku ngomong bahwa yang paling benar tuh harusnya dari teman jadi demen. Jadi kalau emang nggak jadi, dalam tanda kutip bukan jodoh, jadi teman lagi. Asik. Jadi musuh gitu loh. Iya, endingnya biasanya gitu tuh. Mostly kalau udah putus pasti jadi musuh. Dan kita tahu orang Kristen kan nggak boleh punya musuh. Artinya kita nggak boleh musuhin orang karena kebencian. Ya kemungkinan besar bukan untuk jadian lagi, tapi untuk memulihkan aja hubungan. Artinya saya salah, kalau saya salah ampuni saya, dan kesalahan kamu juga udah saya ampuni, that's it. You can still be friends, nanti kalau di sorga barengan kita nggak akan canggung gitu. Ya kan? Kemungkinan besar kan di sorganya bareng kan. Kalau masih marah-marahan kan konyol dong, kayak Tuhan saya nggak masuk sorga kalau udah dia. Kau pilih saya atau pilih dia kan nggak boleh. Waduh. Egois itu. Kau pilih aku atau pilih dia nih berarti. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pastor Christo. Iya. Beliau ini berkata bahwa halo Pastor Christo, setuju banget. Tuhan semakin mendekatkan kita kepada hal-hal yang pernah mengecewakan kita. Mau lari sejauh apapun, baik lagi. Menurut Pastor Christo, tindakan apa yang harus kita ambil? Nah, kalau dari pesan singkat aku rasa jawabannya ku jawab ya. Ku jawab ya gak? Ku jawab ya Tuhan, kan gitu. In the end of the day, emang kita bisa jawab enggak? Maksudnya kayak ada pilihan lain gitu yang lebih berguna buat jiwa kita. Ya kan? Ketika Tuhan nanya tuh pasti jawabannya harusnya kita udah tahu gitu. Ya, dari pengalaman aku dan dari kebenaran yang aku semakin lihat di Alkitab, ya perjalanan orang-orang percaya, aku tahu itu pasti ada tujuan yang tadi, yang menjadikan kita pribadi yang lebih powerful. Karena aku bukan bermaksud gospel di sini yang gosip pelayanan, tapi seringkali bangku-bangku jemaat dihuni oleh para jenderal-jenderalnya Tuhan yang kepahitan. Jadi dia itu sebenarnya bisa melakukan lebih dari cuman itu. Cuman udah pernah terluka di pelayanan, jadi ya udahlah saya cuman ke gereja aja, oke lah. Saya nggak mau ngapa-ngapain lah, yang penting tetap diberkati, nggak bikin dosa, tinggal nunggu Tuhan Yesus jemput dari sorga. No, He wants to heal us. Tuhan tuh mau sembuhin kita. Dan luka hati itu nggak bisa kita sadari kita udah sembuh atau belum sebelum kita balik lagi revisit. Kita punya rasa sakit tadi. Dan itu akan selalu menjadikan kita pribadi yang lebih powerful dan melayani lebih powerful, karena emang tujuannya selalu gitu kan. Ya, pesan saya yang dulu 2 tahun lalu juga kan sama tentang unqualified. Dia bilang barang siapa percaya kepadaku akan melakukan hal-hal lebih besar dari yang aku lakukan. Aku percaya ketika dia ajak untuk balik ke situ, jawab aja iya, karena itu pasti for our good, for our joy and His glory. Pasti kayak gitu. Wow. Iya, luar biasa. Yes, luar biasa. Semoga ini menjawab teman-teman semuanya. Udah pasti sangat menjawab. Sangat menjawab malah. Sangat dong. Iya. Wah, ini ada banyak pertanyaan nih Pastor Christo nih. Kita mencoba ya. Jadi kita kasih info dulu nih. Iya. Buat teman-teman yang nanti misalnya nih, karena waktu juga kan kita terbatas ya. Apabila belum time is limited, so for all of you. Sorry. Oke. Bocor. Yeah. Jadi apabila belum terjawab, tenang saja. Toh ini chatnya webinar tetap akan terekam, terrecord. Jadi kita akan menggunakan waktu yang lain untuk menjawab pertanyaan yang ada, gitu ya. Jadi ini kita akan menjawab. Jangan susah juga, maksudnya bisa DM langsung lah. Kalian tahu kan saya hadir di sosial media bukan mau jadi selebgram kan? Ya. Saya hadir di sosial media untuk mendampingi generasi. Mantap. You know kan, aku bisa di DM, istriku bisa di DM, jadi yang perempuan ke istriku, laki-laki ke aku. Pertanyaan kalian tidak ada yang bisa terjawab. Iya. Keren. Great. Oke, silakan. ada pertanyaan lagi nih Pastor Christo. Yuk. Jadi saya pernah membuat project bersama tim, tapi saya merasa kerja sendiri rasanya. Sakit banget, capek. Tapi kalau saya berhenti di sini gimana?
berhenti ini untuk kemuliaan Tuhan gimana dong gitu. Apakah itu apa ya? Ya mungkin maksudnya gini ya, dia merasa pernah buat project, merasa kerja sendirian, Iya. rasanya sakit ya, dia mikirin lah Tuhan gimana gitu maksudnya mungkin ya. Mungkin Apakah ini membuat kemuliaan Tuhan tidak terjadi dalam Apakah hidupku saya gitu. mundur, apakah Iya. saya lanjut? betul, mungkin lebih tepatnya begitu Iya, ya iya, arah iya. pertanyaannya. Dan jawabannya biasanya udah tahu. Iya. Ya kan? Biasanya udah tahu kok. Don't run from the pain, right? You go right straight into it. Ini yang pesan hari ini kan sesederhana itu sebenarnya. Apalagi berkaitan dengan melayani Tuhan. Sekali lagi, berapa orang bilang kayak cuma pakai alasan aja bahwa Tuhan bukan cuma di gereja, jadi dia nggak mau pelayanan lagi di gereja. Most of the times itu cuma alasan doang. Most of the times. Tapi kita tahu melayani itu kan bukan tentang mencari apa yang nyaman, apa yang tidak menyakitkan. Yang namanya aja pelayanan. Yesus mengajarkan kepada kita yang namanya mengasihi itu sakit. Wow. Yang melayani itu berkorban, itu sakit. Kalau kita cuma menjauhi yang sakit-sakit, kita nggak akan pernah benar-benar melayani. Gitu. Jadi aku cuma selalu tanya Tuhan yang utama, dan biasanya jawabannya kita tahu sebenarnya. Tuhan pasti bilang kayak lanjutkan, gitu. Teruskan, jangan mundur, press on, kan selalu gitu tuh. Ketika kita, kalau kata Pastor Anton gitu kan, ketika kita udah di bawah kan, Tuhan bilang get up, let's go, kan gitu kan. Yes. Ya, mantap. Kan kita banget kan. Keep swimming, keep swimming. Swimming, betul. Oke. Mantap. Pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara kita benar-benar melupakan kesakitan yang sudah kita alami di masa lalu? Mungkin rasanya sudah mengampuni, tapi rasanya kok kalau diingat-ingat masih ada nih, sepertinya arahnya seperti itu. Reciprocate the pain, apakah itu nanti melupakan juga, Pastor? Mohon penjelasannya. Kalau saya lihat dari lukanya Yesus yang nggak hilang ya, kayaknya ketika mengampuni itu kita ingat deh. Justru karena ingat kita dengan sengaja mengampuni. And that's, my brothers and sisters, we need the greater power. Right? Power yang dari sorga, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dan kita terima kuasa itu dari pengorbanan Kristus. Namanya the power of love. Ingat, kita orang Kristen berhasil mengampuni bukan dengan cara melupakan apa yang orang itu telah lakukan kepada kita. Tapi kita dengan cara mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib buat kita. That's how we overcome. Itu cara kita mengatasi kepahitan, membuang kepahitan, melepaskan pengampunan. That's how we do it, right? Bukan dengan melupakan justru. Makanya the scars is there as a remembrance. Untuk terus, karena Tuhan artinya apa? Setiap kali Yesus lihat tangannya, kayak saya juga ingat kamu yang salibin saya dulu, kan gitu. But I have loved you, that's why you're here now. Kita satu tim sekarang. Ya. Makanya Tuhan bilang, Thomas, ini sini, coblos deh, cocokin sini jarimu, kan gitu. Wow. Emang nggak ada jalan lain. Itu yang bikin kekristenan itu unik. One of a kind. We have the only power to forgive. Oh, wow. Wow. Great. Coba di digest dulu, dikunyah nih sama teman-teman nih. Waduh, dikunyah luar dulu ya. biasa. Ini deep loh. Breathe. Ini deep. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya, Pastor ya. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Kak, mau tanya nih, gimana cara kita menghadapi sifat buruk orang yang sebelumnya menyakiti kita? Sudah mengampuni dan sudah berdamai, tapi ketika sifat buruk itu muncul, saya merasa sangat risih dan terganggu. Bagaimana cara menanggapinya? The truth is kita nggak bisa ngubah orang. Ya, dalam hidup ini yang terjadi. Biasanya yang berubah itu penerimaan kita akan orang itu. Wow. Benar atau benar? Benar nggak? Benar nggak yang aku bilang? Betul. Ya kan? Makin lama kita makin gini. Orangnya nggak berubah, tetap rese. Cuman kita makin terbiasa. Bener ya? Atau aku doang yang ngerasa begitu? Bener ya? Sering kali kan orangnya nggak berubah, orangnya tetap rese, tapi kitanya makin terbiasa sama resenya dia gitu. Bener ya? That's just social life. That's just life in general, right? Masih ada kasarnya anggota keluarga kita sebenarnya yang sejujurnya kita nggak terlalu suka, nggak srek sebenarnya. Tapi makin lama kita makin bisa nerima. Oh ya, orangnya kayak gitu, udahlah. Jadi emang kita nggak pernah minta maaf, lakukan rekonsiliasi untuk mengubah orang itu.
Ya kita melakukan rekonsiliasi, kita bahkan minta maaf, kita berdamai. Yang diubahkan itu pertama itu kita Hmm. yang diubah. Jadi kita jangan pernah berfokus kepada orang lain itu mesti berubah. Artinya gini, kayak misalnya gini, aku bikin salah. Orang kalau bikin salah pasti pengennya kan diampunin ya. Hmm. Cuman kalau saya udah minta maaf kan ya hak orang itu juga mau ngampunin saya atau enggak gitu. Hmm. Saya nggak bisa paksa dia ngampunin saya. Loh, Mhm. kan saya udah minta maaf, ampunin dong. Kok Mhm. masih begitu mukanya gitu? Ya Mhm. kita nggak bisa kendalikan dong. Ya. Itu kan hak dia Iya, untuk iya. mengampuni saya atau Mhm. enggak pun sama. Buat saya Yes. kalau rekonsiliasi udah kita lakukan, targetnya itu bukan Mhm. mengubah atmosfer, mengubah apa. Kita tuh melakukan apa yang Tuhan mau. Mhm. Tuhan kita itu God of Reconciliation. Mhm. Kalau kita lihat di Alkitab. Mhm. Ya, makanya kisah-kisahnya selalu coba deh lihat. Esau, Yakub, Ya. ya kan Yusuf dan saudara-saudaranya, Musa sama bangsanya sendiri yang Mhm. malah bikin dia jadi buronan. Mhm. Ya. Kisahnya tuh begitu-begitu semua loh. Kisahnya tuh kayak satu kisah yang kayak dibikin beda-beda gitu. Kayak udah Ya. ketebak sebenarnya kisahnya, cuman perjalanannya tuh unik. Kenapa? Karena Mhm. setiap kita beda. Ya. Ya, saya ngomong ini dengan tujuan menyamaratakan semua masalah, bukan. Mhm. Tapi solusinya selalu sama. Kerinduan Tuhan itu rekonsiliasi. Wow. Hmm. Itu kerinduan. Wow. Kerinduan Tuhan selalu rekonsiliasi. Ya. Wow. Berarti Man. pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita tahu atau membedakan bahwa memang benar Tuhanlah yang membawa kita revisit kepada rasa sakit dahulu, atau dari kita sendiri yang always look back karena belum bisa move on dan belum bisa mengampuni sepenuhnya, sehingga kita revisit luka kita lagi yang sudah berlalu. Mohon penjelasannya. Itu mungkin ya tadi kata-kata belum move on itu tepat sih. Masih hidup di masa lalu, padahal udah di masa kini, jadinya nggak bisa punya masa depan. Kayak tiang garam gitu loh. Ya kan? Kan ada di Alkitab tuh yang jadi tiang garam tuh, istrinya Lot. Mhm. Jadi Tuhan bawa dia ke masa depan, lari jangan lihat ke belakang, Mhm. nggak tahu apa yang dia ingat di situ. Mhm. Di kota yang lagi dihancurkan sama Tuhan. Mhm. Karena gini, beberapa orang ini bukan revisi luka namanya. Ini namanya masih hidup di situ. Makanya lukanya kalau direvisi itu artinya gini, kayak kita tuh masih ragu antara udah beres atau belum. Tapi tahu-tahu Tuhan bawa ke situ dan itu menyangkali semua kedagingan kita. Ya, ya. Tapi kalau seluruh kedagingan kita pengen balik, itu namanya belum move on namanya. Bukan revisi luka. Karena ya kan daging ini pasti nggak mau revisi luka. Udah pasti nggak mau. Cuma kalau belum move on tuh kebalik. Dagingnya udah di mana, hatinya masih di situ. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya jelas kok sebenarnya. Kalau kita merenung sesaat aja gitu, ini bener nggak sih Tuhan yang bawa saya untuk ini atau sayanya yang belum bisa move on? Sebenarnya pertanyaan retoris lagi, kita tahu kok, kita yang paling tahu. Ya, karena daging ini kalau emang revisi luka, daging ini sebenarnya nggak mau sama sekali. Ya ketakutan, trauma, udah tahu ini paling diginiin lagi nggak deh, sekali aja lah gue digituin. Cuma kalau emang masih condongnya ke situ, itu bukan Tuhan yang dorong. Emang kitanya aja yang belum move on gitu. Ya. Itu big difference sih kalau menurutku sebenarnya. Ya, harusnya bisa di-differentiate dengan sangat jelas. Daging kita aja kita liatin tingkah lakunya, karena keinginan roh sama keinginan daging berlawanan tuh. Kata Alkitab. Jadi kalau ini selalu sedikit banyak masih terlalu daging, kita masih ada nyaman, emang masih pengen, berarti itu belum move on namanya, bukan revisi luka. Cuman kalau daging kita sebenarnya udah nggak mau sama sekali, tapi kayak ada dorongan untuk ya ayo melayani lagi yuk, ayo lanjut lagi yuk, jangan keluar, ayo gitu tuh. Itu pasti Roh Kudus itu, karena daging saya nggak mau sama sekali. I see. Itu sih Wow. Pertanyaan makin banyak ini ya masuknya. Makin banyak ini. Kita harus memilah-milah ya. Dan ini kok jadi sesi love and relationship ya ini. Nah, saya juga bingung ini nih malam kalau ini saya nggak larinya ke tidur sini ya. Soalnya ada pertanyaan ini Pastor gimana kalau kita udah terlanjur balikan sama mantan dan terakhir malah jadi menyakiti dan tidak bisa mengampuni satu sama yang lain. Bagaimana Pastor gitu? Mbak, gini, kira-kira ngapain sih kita jadian untuk tujuannya saling menyakiti itu buat apa sih? Wah. Ya, hubungan tuh mau dibawa kemana kalau emang kerjaan cuma saling menyakiti gitu. Ya, mau dibawa kemana? Maksudnya mau terus siapa yang terakhir disakiti masih berdiri terus dia menang perang gitu. Jadi ini sebenarnya hubungan apa peperangan atau kita berada di tim yang berbeda, ini lagi tinju atau lagi apa maksudnya?
Kan hubungan itu kan mestinya kita jadi satu tim sebenarnya. Iya. Sebeda apapun kita good. lagi berupaya untuk bisa satu tim loh. Iya. Gitu. Nah ini jadian sama kayak tim lawan tuh piye gitu, maksudnya saling mengalahkan, saling menyakiti tuh, dengernya aja udah ngilu gitu sayanya. Dan ngilunya juga ngilu-ngilu yang tidak ada faedahnya gitu. Ini kan betul gak? Ngapain kita jadi sama orang yang kita sakiti atau orang yang menyakiti kita? Buat apaan? Baik for the sake of love gitu. Itu kan yang lagi ngetren sekarang namanya bucin itu kan. Iya. Budak cinta. Bucin di Alkitab yang paling parah tuh namanya Simpson. Simpson itu. Simpson itu nggak pernah belajar dari kesalahannya. Dan dia nggak pernah dengerin suara Tuhan. Ya. Dia itu cuma dengerin dagingnya doang. Dan itu membuat dia akhirnya mati konyol jadi lelucon kan. Dan buat aku itu harus ada tokoh itu untuk menjadi pelajaran lah buat kita. Ya, seringkali yang kita miliki soalnya bukan kasih. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak melakukan tidak sopan. Tapi yang seringkali kita miliki adalah tadi. Beberapa orang bilang, tapi saya mengasihi dia, saya nggak mau kehilangan dia. Oh, nah itu tuh, kata-kata itu menunjukkan keegoisan justru. Seolah gini, Tuhan gue nggak mau tahu, pokoknya gue nggak mau kehilangan dia. Nah itu berarti egois apa cinta? Wow. Cinta itu kan mestinya bisa, Tuhan, engkau nggak mau saya sama dia, oke Tuhan, saya relakan. Ini berat buat saya, tapi I know you have bigger plans for me. Itu kan namanya cinta. Cinta tidak mementingkan diri sendiri. Kalau egois itu yang mana? Seringkali kita melakukan itu atas dasar cinta. Sekali lagi, perbucinan ini panjang memang. Ini bagiannya Pastor Adit. itu sesi tersendiri kayaknya itu ya. Perbucinan panjang nanti. Oke, supaya nggak bucin ini. Ya, ini ada pertanyaan. Pastor, kalau misalnya sudah mengampuni, lalu tindakan kita mengasihi itu sampai seperti apa? Bolehkah kita membatasi hubungan dengan orang yang bersangkutan atau orang tersebut? Kalau orang itu terus melakukan kesalahan ya. Membatasi kalau emang nggak ada kalau emang kita nggak ada kepentingannya untuk berurusan sama beliau, ya nggak apa-apa. Kan emang nggak ada urusan juga. Cuman kalau emang misalnya gini, ini masalah kita besar berantem sama atau ribut konflik sama orang gereja sendiri, kan nggak bisa kemana-mana juga. Pilihannya cuma pindah gereja, ya kan? Atau berhenti pelayanan. Tapi kan itu berarti kita kan tahu dong belum beres berarti. Ya. Gitu? Sampai sejauh apa? Ya sejauh-jauhnya kasarnya. Kalau emang itu orang yang masih ada di situ, apalagi anggota keluarga kita sendiri misalnya. Kan nggak mungkin dia kemana-mana dan nggak mungkin kita kemana-mana juga. Pasti akan tetap sedarah, akan tetap bersaudara. Mau gimana? Pasti kan akan ketemu terus. Jadi buat aku sejauh apa? Contohnya gini, misalnya sederhana ya. Misalnya Yudas Iskariot anggap bertobat deh gitu ya. Kita ngomongin konteks yang seru aja gitu. Siap. Anggap dia bertobat, kira-kira Tuhan Yesus ampunin dia nggak? Kayak Petrus, dia nggak bunuh diri deh gitu. Si Yudas bunuh diri tuh. Kalau Yudas nggak bunuh diri, kira-kira kayak Petrus nggak disamperin? Kan Tuhan Yesus kan nyamperin Petrus. Aku percaya iya. Cuman kira-kira di pelayanan kira-kira dia dipercaya pegang duit lagi nggak? Kira-kira. Enggak ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya sih. Ngerti nggak maksudnya? Iya Ngerti sih. kan maksudnya? Kalau kita tahu nih Iya. orang nih bermasalah di duit, dia pernah bohongin kita. Mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi, oke lo pegang duit lagi, ternyata masih ngaco juga. Iya, Oke? iya. Akhirnya apa? Berikutnya kita ampunin dong, pasti dong, karena kan Iya. nggak mungkin kita nggak ngampunin, kita orang Kristen. Tapi kita percayain pegang duit lagi nggak? Iya. Ya, enggak. Kalau gue sih nggak, gue akan bilang, lu main drama aja deh, jangan pegang duit. Jadi Iya. sejauh itu buat saya kita juga punya hikmat yang di end of the day, tapi jangan pakai untuk alasan untuk nggak berurusan, karena sebenarnya gini, kalau kita kembali ketemu dia, sakitnya masih ada berarti belum ngampunin dong. Iya. Ya pengampunan gini, orang bertanya, pengampunan yang sepenuhnya itu seperti apa sih, Pastor? Patokannya sederhana. Kalau kamu belum bisa doain dia, berarti belum. Karena apa? Kita nggak mungkin berbohong ketika kita berdoa. Iya. Ya kan? Cuman kita dan Tuhan yang tahu, dan kita berdoa buat orang itu, Tuhan, kau berkati dia. Berdoalah bagi yang menganiaya, ucapkan berkat kepada yang mencaci. And then we know, kita udah mengampuni, udah dipulihkan, dan punya power to love. And then we know. Buat aku patokannya situ sih. So good, Wow. so good. We Terjawab must have ya. a power to love ya. Ya. Luar biasa. Harusnya terjawab loh ya. Mhm. Harusnya terjawab. Wow. Oke. Pastor ada pertanyaan lagi nih, Pastor. Jadi gini,
segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mm-mm. Saya percaya banget Amin. kalau semua hal yang terjadi ada maksudnya Tuhan. Mhm. Ya, But betul. bagaimana memberikan pengertian bagi orang yang terus-menerus menyalahkan keadaan, Mhm. orang tua, mantan, dan semua hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Jujur saya agak kesulitan untuk menangani orang yang seperti ini. Udah didoakan tapi tetap nggak bisa dibilangin. Udah belajar firman loh. Udah belajar Udah belajar firman, nggak bisa firman. dibilahin. Mohon pencerahannya. Mhm. Ya, bukan maksud menghakimi, tapi berarti dia belajar firmannya bukan nggak dapat apa-apa berarti. Ya, karena gini, di Alkitab nggak ada tokoh yang lebih mengalami berbagai kekecewaan seberuntun Yusuf. Buat saya Yusuf tuh tokoh yang paling contoh paling parah dari mengalami berbagai keburukan demi keburukan, jatuh tertimpa tangga, kepleset pisang, ya kecebur got, habis itu pas berdiri naik ke atas diserempet baja itu. Dia tuh udah kayak nggak kelar-kelar gitu. Tapi menarik loh, kemarin ada pertanyaan, kok dia bisa ngampunin ya? Kok dia bisa ngampunin saudara-saudaranya ya? Padahal kan zaman itu belum ada pengorbanan Kristus. Dia belajar dari siapa ya? Dia belajar dari ngeliat apa? Dia ngeliat gini loh. Di Kejadian 50 kalau nggak salah. Ya, ketika papahnya Yusuf mati, kan kakak-kakaknya langsung bilang gini, wah habis ini kita dibunuh nih sama dia. Dia pasti balas dendam nih. Kemarin gak enak aja ada papi, kan gitu. Habis nih kita nih, dia bilang gitu kan. Mereka bilang itu, mereka sampai kirim utusan untuk kita jadi karyawan aja nggak apa-apa deh, nggak usah jadi saudara gitu. Tapi jangan buang kita nih, kita mati kelaparan, dia bilang. Dan Yusuf sampai nangis loh. Dia berlutut, terus saudara-saudaranya ikut berlutut rame-rame. Yusuf bilang, emangnya saya Tuhan, dia bilang. Wow. Tidak berhak menghakimi, saya bukan, apakah aku pengganti Tuhan, dia bilang. Bukan, dia. Saya tuh mengampuni kalian, karena saya tahu gini loh, apa yang kalian rancangkan buat kejahatan, ini Tuhan pakai buat kebaikan. Bukan kebaikan saya. Bukan saya jadi penguasa, punya banyak duit, ya jadi orang nomor 2 di Mesir, ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan memelihara satu bangsa yang besar. Kamu dan saya. Dan itu yang memampukan Yusuf mengampuni loh. Dia ngelihat big picture. Dan aku nggak tahu, kemungkinan besar temannya yang lagi sharing ini, yang bertanya ini, kemungkinan besar belum lihat big picture-nya. Dia selalu ngelihat hidup tuh kayak potongan mozaik yang nggak ada artinya. Cuman gini, ketika kita belajar firman, ini yang aku alami gitu ya. Ketika kita belajar firman, kita tuh dimampukan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Untuk mundur, sehingga melihat hidup itu kayak rancangan pecahan kaca yang nggak ada artinya, tapi pas dilihat ternyata disusun. Wow. Ya. Wow. Disusun. Dan itu yang memampukan orang. Apalagi kita punya Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib itu seperti kayak tanda besar, tanda paling jelas besar bahwa apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Hanya untuk kebaikan. Dan segala sesuatunya melibatkan enak maupun nggak enak. Ya, bagi yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencana. Buat saya, kita punya pengorbanan Kristus, so jangan sampai sia-siakan itu. Jangan sampai dia itu menderita untuk gak ada artinya gitu. Teladan yang diberikan kayak gak ada powernya sama sekali. Ya, in the end of the day, is the power of the gospel that change us. Dan pengorbanan Kristus, perjalanan dia yang paling baik, yang pernah hidup, dan jadi yang paling menderita, paling mengalami ketidakadilan, disalah mengerti, difitnah, jadi disalibkan tanpa dosa, dihukum tanpa salah. Mestinya semua itu bisa membawa kita melihat. Kalau nggak ada gunanya dong kita Kristen kan gitu. Ya, bagi saya itu doang sih yang apa ya, dia sekali lagi firman Tuhan memampukan kita melihat dari sudutnya dia. Jadinya nggak melulu terlalu kayak melihat gini lagi. Udah diginiin kena ini lagi. Kapan berakhirnya Tuhan? Kata Tuhan, Yesus bilang dalam hidup ini kamu mengalami penderitaan ya. Tapi apa? Kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, Yesus. Ya, itu maksudnya. Mengalahkan dunia itu kita jadi kayak punya, I know. Ini berarti rasa sakit yang penderitaan yang kita alami ini mengerjakan sesuatu. Wow. Bukan tanpa sebab. Bukan kayak tadi kayak cuman kayaknya gue suwe nih. Tahu arti suwe? Suwe itu kayak bad luck gitu kayak. Saya kayak emang kurang beruntung nih saya hidup saya ini. Sekali lagi, saya berhenti percaya keberuntungan ketika saya mulai menyadari kedaulatan Tuhan. Ya. Akhirnya dia lagi merenda tuh. Lagu lama kan? Tangan Tuhan sedang merenda. Wah, Koko WL bagus suara-suaranya. Karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti kau lihat.
Pelangi kasihnya. kasihnya. Dan aku berdoa biar ini belum saatnya aja kamu lihat, tapi one day you will see. Wow. So press on, lanjutkan, get up, let's go. Jangan berhenti. Pasti one day kamu akan bisa lihat ke belakang dan kayak, oh ya pantesan. Kalau saya nggak dijual, ya difitnah masuk penjara, saya nggak bisa di sini, kita mati semua satu bangsa. Ya, betul. Minta-minta sama Firaun dan nggak ada yang peduli karena siapa lo, bodo amat lo mau mati kayak sama keluarga lo. Dan tapi karena Tuhan bawa saya ke sini, akhirnya kita selamat semua. Dan itu jadi alasan Yusuf mengampuni. Tapi kita punya alasan yang lebih besar. Ya, we have Christ crucified. We have the greatest love from the deepest pain. We have the greatest power, kalau bisa diberani bilang. We have the greatest power. Wow, so good. Mungkin kita akan bertanya mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Iya. Karena setelah itu kita akan ada berikutnya. Kak, kalau masalah yang dihadapi Ini berat ya dia. ini berat sih. Kak, kalau Pertanyaannya masalah berat gimana jawabnya dong berarti? kita pikul bersama aja bagaimana? Panggil WL Kak biar ngangkat. Oh iya pakai WL biar ngangkat. Oh, iya, iya, Betul, betul. iya, Jadi iya. dia WL biar nyanyi cepat dulu ya, jago biar angkat ya. diangkat dulu. Ya betul. Oke. Kak, kalau masalah yang dihadapi pelecehan seksual di gereja, Ya. punya bapak yang otoriter banget, akhirnya punya suami yang sangat kasar fisik dan mental. Jadi ini kasarnya tuh nggak cuman di fisik tapi juga di mental. Gimana cara kita ngingetin untuk balik lagi ke Tuhan karena kompleks banget masalahnya. Kompleks. Kayak ginian kayak benang musik satu-satu. Ya, aku Mm-mm. rasa yang kayak gini butuh konseling lebih lanjut. Betul. Karena jawabannya nggak bisa jawaban biasa gitu loh. Jadi aku rasa di sesi ini nggak bakal cukup karena mesti dilerai satu-satu tuh benangnya gitu loh. Ya kalau udah suami istri kan kita tahu pernikahan Kristen cuma sekali. Tapi kalau dipukulin terus, akhirnya nanti bukan masuk surga malah masuk kuburan. Maksudnya jadi mati. Maksudnya pasti ada jalannya lah. Gimana caranya? Ya kalau emang kita di gereja dialami pelecehan seksual di situ dan kita bisa keluar dari gereja itu, saya rasa keluar dari gereja itu bukan suatu kesalahan. Jangan kayak tadi kata Kak Kristo, kita mesti tetap melayani yang kayak iya serius. Maksudnya kalau udah begitu kan kita punya pilihan untuk pergi sebenarnya. Ya tapi ya tadi terlalu kompleks masalahnya mesti satu-satu dilerainya. Kalau ini perempuan bisa DM istri saya, nanti juga istri saya pasti ngobrolin sama saya juga di end of the day. Kita akan coba cari solusinya. Tapi kalau ini masalah pernikahan yang utama bisa ngobrol ke yang pendeta yang memberkati itu nomor 1 kan dia paling punya otoritas diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, tapi kalau dianya justru yang melakukan amit-amit melakukan pelecehannya saya juga bingung gitu mulai kemana. Tapi banyak pendeta-pendeta yang punya spesialis di pernikahan bisa ngobrol sama mereka karena tampaknya cukup pelik. Ini mesti dilerai sedikit benangnya biar kita lihat ini kemana. Ya nggak mungkin di ruang ini juga. Gitu. Personal sih ininya. Mesti deal personally biasanya. Ya. So good. Ya. Jadi teman-teman tadi Pastor Kristo tadi bilang bahwa kalau pengen lebih lagi ya bisa DM. Bisa DM ya. Yang cewek jangan sama istrinya. Cewek dengan istrinya. Yang cowok dengan Pastor Kristo. IG-nya Lovelia Tapeheru ya supaya kita bantu juga ya. Lovelia bukan. HNDRDNP. Nah, itu dia. Itu dia. Ya, jadi semua postingan saya pasti ada mention saya. So tinggal pencet pasti ada. Oh itu dia. DM. Luar biasa. Oke. Wow. Jadi bisa saya konklusikan sih. Jadi teman-teman dari hari pertama sampai terakhir ini kan kita diperlengkapi banyak hal dan di hari ini nih luar biasa karena ini mungkin ada beberapa dari kita nih yang sudah jadi di ambang batas nih aku mau keluar atau aku mau mundur karena mengalami kesakitan yang aku udah kasih kesempatan, aku sudah kasih buka hati lagi tapi ternyata ada banyak hal yang memang hurting gitu. Dan mungkin teman-teman aku lagi pengen melayani Tuhan kasih yang terbaik malah dinyinyirin sini, disatirin sini gitu dan banyak hal dan teman-teman saya mau katakan bahwa kalau kita nggak melakukan apa-apa kita bakal juga diomongin. Tapi kalau kita melakukan apa-apa, kita juga diomongin. Tapi berdampak. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan sesuatu yang berdampak. Betul. Percayalah, kelilingi seperti yang Pastor Kristo bilang bahwa
apa kesakitan-kesakitan yang kita alami ini kalau kita meresponinya dengan benar akan menjadi kekuatan untuk mengasihi dan Yes, mengampuni. setuju banget. Wow. Setuju banget. So good, so good. Keren. Iya. Oke, setelah ini Pastor Kisto mungkin bisa berdoa ya Pastor Kisto untuk bisa berdoa. setiap teman-teman Betul. semua. betul. Mungkin malam hari ini kita tutup mata kita sama-sama semua dan yang memang sedang mengalami itu Mhm, dalam hidupmu. mhm, Pain ya, deepest pain, baik gesekan yang terjadi di gereja mhm, ataupun yang terjadi di keluarga. Teman-teman, kita tutup mata semua, bisa Yes. angkat tangan dan Pastor Kristo akan berdoa untuk Ya. teman-teman. Ya. Siap. Yuk, Selagi kita berdoa, selagi kita tutup mata kita, aku diingatkan satu lagu, judulnya Mengejar Hadirmu. Ya, dan tentunya satu ayat, ya Tuhan ingetin aku bahwa Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Hmm, Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Jadi sangat perlu disadari bahwa kesakitan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini nggak pernah sia-sia. Mhm, Seperti pengorbanan Kristus, seperti kesakitan yang dia alami nggak pernah sia-sia penderitaannya. Ya, jadi ketika Roh Kudus bawa kita untuk revisit our deepest pain, jangan lari, karena itu bisa jadi kesempatan paling indah justru untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendekat kepadanya, mengejar hadirnya. hmm, Ya, karena sekali lagi dia Tuhan atas rekonsiliasi, ya, dan dia Tuhan yang berkuasa. Dan aku diberkatin banget sejujurnya sama lagu terbaru dari UFN, ya, tentang benar-benar apa ya, hadirnya Tuhan itu yang kita butuhkan. Selalu bicara kehadiran, presence, power, passion, semua itu akibat dari Tuhan. Kita menyadari Tuhan tuh nggak pernah tinggal di kita. Ya Tuhan nggak nyuruh kita, kamu sana beresin dulu. Ya nggak, dia tuh bersama dengan kita. Dia Ya. bersama dengan kita, memampukan kita untuk mhm, rekonsiliasi, untuk terus tetap melayani, untuk percaya bahwa ini Tuhan lagi membangkitkan kuasanya Ya. semakin nyata melalui kelemahan kita. Dalam kelemahan Yes. kita kuasanya semakin nyata. Dan jadi aku diingetin aja ayat itu. Ya, diingetin ayat itu, Tuhan dekat dengan yang patah hati. So, ketika kita dibawa ke situ lagi, revisit our pain, Tuhan justru meyakinkan kita bahwa dia sudah menyembuhkan kita. mhm, Dia sedang memberikan kita kuasa. Dan malam ini kita angkat tangan bersama. Tuhan berdoa sederhana aja buat siapapun yang Yes. tuning in. Thank you Tuhan buat 3 hari yang amazing ini, bersyukur. Buat semua firman-Mu yang kami tahu, buat kami. Sekarang. Karena kami yang mendaftar, kami yang ada di sini, kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan dan juga jadi peserta. Kami tahu ini semua buat kami, bukan buat orang lain, tapi buat kami secara pribadi. Mampukan kami melihat ini, termasuk pesan yang satu ini juga, Tuhan. Kami percaya Tuhan ini Engkau sedang berbicara kepada kami untuk tidak berhenti melayani-Mu, tidak berhenti mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Tidak berhenti karena mengalami rasa sakit, tapi justru menyadari bahwa Engkau telah menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh luka-luka terdalam-Mu kami disembuhkan. Dan oleh karena itu kami menerima kuasa yang terbesar yang Kau miliki. The power of love. So that we can love as you have loved us. Tuhan, apapun rasa sakit yang pernah kami alami, ubahkan menjadi kuasa. Sembuhkan kami dan ubahkan kami jadi pribadi yang lebih powerful. Jangan izinkan semua ini buat kami jadi powerless. Tapi please, help us Holy Spirit. Bantu kami Roh Kudus, please. Mampukan kami jadi lebih kuat, didapati lebih kuat lagi. Seperti yang Kau inginkan, kuat untuk mengasihi. Karena kami tahu, mengasihi adalah perintah yang terutama. Mengasihi adalah perintah yang terutama. Kau rindu untuk kami mengasihi-Mu dengan segenap keberadaan kami dan mengasihi sesama kami. Jika memang mengasihi adalah perintah terutama, kami nggak mau jadi orang yang paling gagal karena gagal mengasihi. Kami nggak mau. Kami rindu Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, dan mampukan kami, beri kami kuasa untuk mengasihi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak berdoa khusus Tuhan buat tim UF. Aku tahu apa yang terjadi ini bisa membangkitkan trauma tersendiri. Mungkin ada orang pikir, oh this is my last UF, I think. Kayaknya ini UF terakhir saya, karena terlalu berat ini. Kita udah siapin semuanya, tapi jadinya begini. Terlalu banyak yang keluar, terlalu sakit rasanya untuk balik lagi. Dan tahun depan kayaknya aku nggak bakal ikut. Aku nggak bakal jadi panitia lagi atau pelayanan lagi di sini. Karena ini terlalu berat, terlalu banyak pengorbanannya. This is my deepest pain so far. Roh Kudus cuma mau ngomong satu hal, jangan berhenti. Karena kasihnya nggak pernah berhenti. The fire. Fire-nya nggak pernah berhenti.
Dia tidak terhalang ruang dan waktu. Dia nggak pernah anggap salah satu dari kita sebagai penghalang dari kuasanya untuk bekerja. Oh, dia dengan sengaja memilih kita, manusia-manusia biasa, untuk bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia memberikan kita kuasa. Yakinkan kita, oh, this fire will never stop. This fire tidak pernah akan bisa dihentikan ataupun dibatasi. Makasih Tuhan buat malam ini. Bersyukur dan berdoa dan percaya Roh Kudus mengambil alih, memampukan, memberikan kuasa, karena Engkaulah kuasa itu yang tinggal di dalam kami. Let this fire won't burn out. Biar api ini terus menyala. Dan gak ada yang bisa menghalangi kuasanya. Makasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wow. Wow. Saya percaya bahwa teman-teman yang mendengar ini atau melihat ini, saya percaya ini membuktikan sekali lagi bahwa sekalipun kita ketemu lewat online, Wow. tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi Iya. oleh apapun juga. Jadi abis ini jangan merasa bahwa ibadah online sama sekali kita tidak bisa merasakan Iya. apa-apa. Kita tidak bisa merasakan Tuhan. Kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa asal ada kerinduan, ada kehausan, ada kelaparan akan Tuhan, disitulah Tuhan akan menemuimu. Kalau dari sisi kami di sini, Mhm. kami bisa lihat teman-teman semuanya. Betul. Dan saya lihat indah banget. Ya, Ada beberapa yang ngalami Tuhan, betul. ada beberapa yang dijamah Tuhan, yang Iya, nangis, iya, dan semuanya iya, itu indah banget. Mhm, Bahwa ternyata apa yang kita lakukan hari ini mhm. tidak dibatasi oleh keadaan. Tidak dibatasi oleh Kuasa keadaan. Tuhan tidak terbatas. Dan Iya. saya percaya di rumah teman-teman masing-masing, Mhm. teman-teman sudah mengalami healing. Ya, Teman-teman mengalami pemulihan, kekuatan baru yang sudah mulai give up. iya, Tuhan bilang get up, Yes. ayo bangkit, on fire. ya. Dan api yang tanpa batas itu Ya. sudah membakar kita semua hari ini. Oke. Oke, kita berikan apresiasi buat Pastor Christopher Taperu.